Salam cerdas selaras para tanggapan di mana saja berada. Bertemu kembali dengan saya, Yang Wildo. Kebetulan kemarin kami kedatangan tamu dari Sidoarjo, Mbak Menuk dan Pak Gun. Kemudian juga datang tamu dari Jombang, Mas Wisnu dan istrinya dengan kedua anaknya. Jauh-jauh Mbak Menuk datang hanya ingin bertanya tentang reinkarnasi, yang masih penasaran dengan permasalahan-permasalahan reinkarnasi dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya tamu-tamu tersebut membuat kami terlibat dalam satu perbincangan yang cukup seru, sehingga tidak mengurangi arti jika hasil perbincangan kemarin ingin Hyang unggah dalam konten YouTube kali ini. Mari kita nikmati bersama bagaimana perbincangan kami yang cukup seru itu. Rahayu. Mungkin ke yang Ya, nah terus dia sambil ngomong-ngomong ya. Ya, sambil ngomong-ngomong. Ya memang untuk mencapai itu mencapai puncak yang tertinggi itu paling sulit adalah melepaskan diri dari keyakinan. Itu paling sulit, melepaskan diri dari keyakinan. Seolah-olah melepaskan dari keyakinan tuh dianggapnya murtad. Gitu kan. Dianggapnya murtad, lepas dari agama. Karena banyak diantara mereka tuh yang tidak memahami agama sebagai pintu pertama, pintu darurat yang menolong kita untuk mengenal kenyataan. Jadi kenyataan yang kita kenal melalui proses agama adalah melalui konsep, ya kan? Semua yang kita dengar lewat agama itu hanya konsep, ya. Hanya kata-kata yang kita terima dari pendengaran, hanya berupa pernyataan-pernyataan. Semuanya menolong kita. Karena pada saat itu manusia masih kanak-kanak. Semua kemampuannya masih terbatas. Kecerdasannya masih terbatas. Pengalaman dan pikirannya terbatas. Sehingga pengetahuan yang harus disampaikan kepada anak-anak pun juga harus terbatas. Dan bukan hanya terbatas, harus ada yang dibungkus, harus ada yang dirahasiakan. Misalnya tentang Tuhan itu sendiri, bahkan tentang kehadiran manusia ke alam semesta ini juga kan nggak bisa dijelaskan secara telanjang. Dari mana kita asalnya datang? Masa kita harus jelaskan secara biologis bahwa kamu tuh datang dari hubungan antara ibu dan bapakmu gini. Anak-anak bisa, oh gitu ya Pak. Jadi manusia tuh datang dari hubungan bapak dan ibu, laki dan perempuan. Nah, nanti anak-anak, kalau begitu saya juga bisa bikin Bu. Nanti anak-anak, kalau gitu saya juga bisa bikin dulu. Kalau dilarang apa bedanya gitu kan? Nah makanya di situ harus dibungkus. Yang seperti itu dirahasiakan. Bahkan untuk merahasiakan yang semacam itu, para orang tua kadang-kadang nggak bijak. Kenapa? Kita cenderung menjelekan seksualitas. Seolah-olah seksualitas itu menjadi kotor luar biasa. Iya. Iya, ya, benar. Dan sulit sekali kita mendekati bahwa seksualitas itu suci. Maksudnya yang? Ya iya, suci kan. Kalau seksualitas kotor berarti kita dilahirkan dari barang kotor. Iya. Kan ya. Karena seksualitas kita jadi manusia. Jadi manusia. Iya. Ya karena upaya orang tua karena ketakutan terhadap anak-anaknya, agar mereka tidak mendekati sebelum waktunya gitu kan. Akhirnya yang dijelekan seksualitas. Harusnya penjelasan pada anak-anak itu harus ilmiah. Tidak lagi menutup-nutupi masalah itu. Kalau anak-anak dijelaskan dengan secara ilmiah, kalau ini begini, akibatnya gini, mereka akan terima dengan jelas. Yang dilakukan orang tua di masa lalu atau agama di masa lalu adalah dengan cara menutupinya, merahasiakannya, melarangnya.
watak manusia kalau dilarang, katakanlah 10 diperbolehkan, 1 dilarang, 1 yang dikejar ini. Kenapa sih dilarang? Gitu. Ya, yang 10 malah nggak digubris, yang 1 yang dilarang malah yang dicari. Kok ada apa dilarang gitu? Nah, ini watak manusia gitu. Malah coba jadi manusia, penasaran ya. Hah? Jadi penasaran. Iya. Coba ada 2 orang pacaran ya. Begitu dilarang, mereka semakin pacaran. Coba dibiarkan, lah biar dewe. Makin dilarang, makin apa? Makin drama apa istilahnya? Makin menjadi. Semakin didramatisir, semakin ini tantangan nih, perjuangan. Ya biarkan semuanya tumbuh apa adanya. Ya ada larangan pun juga itu ya proses juga, gitu kan, dalam kehidupannya. Kebetulan dapat orang tua yang semacam ini, ya, jadi kehidupannya semakin seru gitu kan. Ya itu salah satu dari efek-efek reinkarnasi, efek dari karma, kan. Berarti karma itu yang meminta itu jiwa berarti. Sebetulnya yang selalu penasaran itu jiwa, yang selalu bertanya itu jiwa. Oh, yang bertanya itu malah jiwa ya? Jiwa itu yang selalu bertanya. Oh, agresif berarti dia? Iya. Iya, agresif. Nah, alam mencoba untuk menjawabnya. Oh, iya. Oleh karena itu semua kejadian yang kita alami itu jawaban. Makanya ketika kita ngalami sing enak gak enak, ya itu efek dari jawaban. Karena kalau manusia dikasih jawaban hanya kata-kata, kurang percaya, harus lewat ngalami. Coba misalnya, kamu jangan gini. Nah, itu kan baru kata-kata. Begitu dia sakit, nah namanya ngalami. Baru dia nyadari. Kalau belum ngalami, manusia tuh belum seret, belum pas. Makanya setiap pengalaman yang dialami oleh manusia, itu baik itu buruk atau tidak, itu merupakan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Dan kadang-kadang kita suka bertanya, ada pertanyaan yang kita sadari, ada pertanyaan yang tidak kita sadari. Nah itu. Yang nggak disadari ini. Justru pertanyaan yang nggak disadari itu malah jawabannya ngeri-ngeri. Nah, apakah bisa gini, Pak? Semisal kita nonton nih, nonton film apa, nonton TV atau mungkin nonton kejadian langsung. Iya. Terus kita tiba-tiba itu terucap nih. Oh iya, jelas. Semua bisa memicu kita. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, pasti menyentuh pikiran kita. Dan kita langsung memberi nilai atau bertanya. Iya. Ya, semua peristiwa bisa dari gerakan pikiran. Karena setiap pikiran kita bergerak, saat itu pikiran kita sudah memberikan sinyal. Dan sinyal itu akan diterima oleh medan energi vibrasi yang namanya perasaan. Sehingga apa yang kita pikirkan akan kita rasakan. Kalau perasaan kita menjadi gelisah, yaitu efek selanjutnya. Sesudah dia masuk ke dalam perasaan kita, dan perasaan itu adalah pintu gerbang ke alam semesta. Nah, ketika direspon oleh alam semesta, kemudian selanjutnya adalah terjadi. Jadi prosesnya mungkin pertama dipicu oleh kondisi keadaan, kemudian keadaan itu direspon oleh pikiran. Setiap respon pikiran itu masuk ke dalam perasaan. Setiap yang masuk ke dalam perasaan direspon oleh alam. Tunggu kejadiannya. Yes. Tuh. Kalau kita mau membalik, sesungguhnya apa yang terjadi itu kan ciptaan kita sendiri. Ya. Hanya kita nggak menyadari. Ya. Segala sesuatu kan? Kita yang menciptakan sendiri. Iya. Ya. Cuma kita menciptakan tanpa sadar. Ya. Berarti kalau kita mau menyadari, kita bisa menciptakan yang baik, yang menyenangkan. Ya. Nah, harusnya di sini kita belajar. Makanya belajar menjadi pencipta yang sadar. Ya di sini menyadari setiap kejadian, akibat dan sebabnya. Bagaimana mengkorelasikan antara akibat dengan sebabnya, agar kita dapat menghasilkan akibat yang positif buat kita maupun buat yang lainnya. Di sinilah kita yang harus belajar. Nah, kalau gini, semisal apa ya?
Oke, pikiran udah masuk nih, perasaan udah muncul. Ibarat orang udah gambar, ya kan? Terus baru sadar, wah ini jelek ini. Sebelum gimana menghapusnya? Sebelum Bisa, itu kita delete. jadi kejadian. Itu kita delete. Kalau orang Islam mendelete dengan astagfirullah. Itu mendelete. Oh, astagfirullah itu delete ya, delete. Astagfirullah. Ya, bos, delete. Kalau orang-orang awam mungkin amit-amit jebang bayi, nah itu juga mendelete. Bisa ya ampun, ya Tuhan ampunilah aku. Nah itu juga mendelete. Itu sederhana memang, tapi bagi orang yang nggak tahu ya seolah-olah kita minta ampun Tuhan. Enggak, kita hanya menghapus catatan-catatan yang sudah kita lempar, kita delete itu, just gitu, sebelum jadi. Astagfirullah. Makanya orang mengucapkan astagfirullah setiap hari itu kan upaya mendelete semua yang buruk. Yang mungkin yang sudah banyak yang nggak kita sadari. Wow, coy itu terus. Astagfirullah. Ya ampun, ya ampun. Kalau yang ya ampun gitu. Udah refleks gitu aja. Ya ampun, itu udah dengan kesadaran itu sendiri udah sadar, itu langsung hilang. Itu otomatis. Iya. Karena dia sadar, ada yang salah. Nah itu. Langsung delete. Iya, karena kesalahan tadi masih bersifat mental, penghapusannya lewat mental, lewat menyadari kesalahannya. Tapi kalau itu sudah berbuat perbuatan, otomatis harus menghapusnya lewat tindakan. Berarti kalau sudah terjadi itu berarti harus diputus itu. Bukan, kalau sudah terjadi diterima itu sebagai sesuatu yang kita inginkan. Sebelumnya tuh. Kita harus menerima. Agar kalau kita nggak bisa menerima, itu akan diulangi lagi. Artinya pesan ini harus diterima. Kalau ternyata belum mampu menerima, ya diulangi lagi supaya sadar kamu. Inilah yang kamu inginkan. Loh, guru ngiso nih, boy. Ibarat sekolah gak salah terus. Kayak ulangan meneh. Nah, makanya kalau apapun yang kita terjadi, kita terima sebagai jawaban yang kita inginkan. Tinggal kita mempelajari di mana kesalahannya, kok jawabannya kok gak enak gitu, kok ya apa iki? Mana gak enaknya? Ternyata gak enaknya juga hanya faktor penilaian. Jawaban itu gak enak hanya faktor penilaian. Kita menilainya buruk. Kebetulan memang jawaban itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Masalah keinginan itu kan ciptaan dari pikiran kita sendiri. Sesuatu bisa menjadi baik atau buruk. Hujan aja bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Iya kan? Bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Kalau kita terima semua yang terjadi tanpa penilaian, tanpa kepentingan, maka tidak ada yang disebut musibah dan berkah. Yang ada cuma berkah melulu. Ada hujan, alhamdulillah, ya kan? Kalau sana ada hujan punya kepentingan, ya dipisui hujan. Iya. Hujannya apalagi kalau punya hajat datang ya. Lah iya, tambah dipisui. Ya. Yang reinkarnasi itu loh yang gimana? Belum jelas sih. Kan kita nanti katanya yang kan nanti kalau habis ini ya, kita habis ini kan kita nanti sesuai dengan yang kita ini kan ya. Yang waktu di dunia kon sing mbok senengi apa kan tadi gitu kan ya. Itu. Kalau kamu senenganin dunia ya kon kok balik nang dunia katanya yang kan gitu ya. Terus kalau umpamanya kita kehidupan kita apa namanya? Apa ya yang kamu kok bingung ya? Ya kalau manusia kan di dalam hidup ini banyak pilihan. Memilih untuk menjadi merdeka atau terikat, gitu kan? Memilih Tuhan itu artinya memilih merdeka. Ketika kita mencintai dunia itu artinya memilih untuk terikat. Oh gitu. Iya. Kalau orang-orang yang sudah mencapai Tuhan tuh enggak, itu hanya penggambaran tentang kenyataan yang sebenarnya. Tuhan itu adalah kenyataan itu sendiri. Ketika manusia mencoba untuk mencintai Tuhan, mencintai kenyataan, berarti dia ingin merdeka. Orang-orang yang merdeka inilah yang kemudian hari dia akan hidup dalam dharma. Sedangkan orang-orang yang terikat, dia akan terus-menerus dikejar oleh karmanya. Di sinilah perbedaan karma dengan dharma. Orang-orang yang selalu dalam hidupnya
dalam hidupnya selalu dimotivasi oleh kepentingan. Nah, ini masuk ke wilayah karma. Tapi kalau dalam hidup kita lakukan semuanya ini demi Tuhan, demi kebenaran itu sendiri, ini dharma. Kita udah bebas dari karma. Nah, orang-orang yang bebas dari karma ini yang disebut moksa. Tapi bukan berarti moksa itu tidak lahir kembali, tetap lahir kembali. Iya, para nabi itu lahir kembali terus-menerus. Iya. Kuan Im juga bolak-balik lahir kembali. Iya. Karena mereka juga untuk menolong orang-orang yang terikat. Oh gitu. Iya. Tujuannya itu. Kuan Im dan semua para spiritualis jati, semua nabi, semua rasul, semua mesias, mereka spiritualis jati. Waktu yang di Sabdanaya itu kan orang yang sudah bisa menemui Tuhannya kan ada 3 yang ya. Satu orang yang orang yang tidak gelisah katanya yang ya. Ya itu apa istilahnya indikatornya. Indikator tidak gelisah. Ya. Terus orang yang apa sih pokoknya orang yang tidak gelisah terus apa sih yang ada 3 kok yang itu. Apa kira-kira? Orang yang tidak gelisah terus orang yang tidak takut. Kak Wedi ya? Itu indikator. Indikator ya, ada 3 orang. Jadi orang yang sudah mencapai kemerdekaan, dia tidak punya ketakutan sama sekali, otomatis tidak gelisah, hidup itu indah, bahagia, nyaman, bahagia. Ya, bahagia. 3 kan yang bilang 3 itu ya. Iya. Berarti dia nanti dengan lancar yang ya jalani untuk reinkarnasi itu. Ya. Maksudnya itu. Semuanya lancar. Semuanya. Iya. Semuanya lancar. Gitu. Dan apa orang-orang yang ada di jalur dharma dia akan lahir sebagaimana normal orang lain, bahkan dalam kehidupannya dia akan mengalami yang mungkin orang lain nggak mengalami karena dia sebagai pembimbing dia harus mengalami semua bentuk kehidupan dengan segala kesulitannya. Jadi para pembimbing ini mengalami kehidupan yang lebih rewel. Para pembimbing ini? Iya. Karena pembimbing ini mereka membimbing manusia bukan dari pengetahuan pikirannya, tapi dari pengalaman kehidupannya. Orang yang bisa mereparasi sepeda motor itu bukan orang-orang yang belajar dari buku. Ya. Tapi mereka punya pengalaman membenahi sepeda motornya sendiri. Saya tuh bisa. Oh, orang ini mau coba buku. Ya saya kan tahu, oh yang ini bahasa langit dan mengalami sendiri, makanya saya. Dan pengetahuan yang benar hanya adalah pengalaman. Sedangkan pengetahuan yang lain itu bukan pengetahuan, itu hanya data, itu hanya informasi. Itu pengetahuan itu yang menyebutnya sebagai pengetahuan tidak langsung. Jadi pengetahuan yang benar itu ya pengetahuan yang harus kita alami. Manusia ini hanya 2 aja. Orang-orang yang sudah merasa tahu. Tapi pengetahuan mereka hanya melulu dari pikiran dan buku. Ya. Nah orang-orang ini biasanya jadi orang keras kepala dan fanatik. Mereka seolah-olah udah tahu semuanya. Yang paling benar. Dan merasa paling benar. Padahal modalnya cuma baca buku. Yang orang-orang sekarang ini loh. Nah iya. Gitu? Dan orang-orang yang sudah mengalami semua bentuk kehidupan. Dan orang-orang yang sudah mengalami bentuk kehidupan ini menyadari kehidupan masa lalunya. Bahkan kita mampu mengakses kembali pengetahuan yang kita peroleh di masa lalu kita. Kita akses lagi. Bang itu merupakan kekayaan kita yang mungkin kita tarik kembali sekarang untuk dipakai lagi. Gitu kan? Hah? Bagaimana korelasinya? Oh, kita ketemu. Oh, zaman dulu aku mengatakannya demikian, sekarang harus mengatakannya demikian. Di setiap zaman punya beda-beda bahasa. Artinya setiap zaman tuh punya peristiwa, kondisi, pola berpikir yang berbeda-beda. Sehingga pada setiap zaman kita menggunakan bahasa yang berbeda pula. Bukan berbeda dalam pengertian language, berbeda makna, berbeda terminologis. Ya, berbeda terminologis, ya juga kadang-kadang berbeda kontekstualnya juga. Tekstual mungkin bisa sama, kontekstual beda. Etimologis bisa sama, tapi terminologis bisa beda. Islam misalnya ya kan, itu secara etimologis kita punya pengertian yang sama, tapi terminologisnya beda. Orang syariat
memahami Islam bagaimana, orang marifat memahami Islam gimana, orang-orang di luar Islam memahami Islam gimana. Ya. Gitu kan. Tapi orang-orang yang marifat, orang-orang yang sudah spiritualis memahami Islam itu ya udah beda dari semuanya. Islam itu nggak lagi dipahami secara tekstual, tapi udah kontekstual. Lah sekarang kan wakake ki wong-wong iki lah cuman syariat tok wis kalau Nah, itu jumlahnya banyak yang kayak gini. Makanya Hyang menyebutnya mereka para budak. Para budak pikiran. Kawulo. Para kawulo, para sudra. Ya. Nah, Ya. tapi mereka bukan ngawulo pada Gusti yang sebenarnya. Mereka ngawulo pada pikirannya sendiri. Ini yang disebut dengan budak sejati. Diperbudak berarti yang ya? Iya, di budak sejati. Budak sejati itu. Dan otomatis ada Gusti sejati. Siapa Gusti? Gusti adalah orang-orang yang sudah mampu mengenal dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Siapa mereka? Ya Muhammad, ya Buddha, ya Yesus, ya Sulaiman, ya Moses, ya Daud, ya Ibrahim. Mereka lah Gusti-Gusti yang sebenarnya. Yang bilangnya gelar ya. Waktu itu saya ingat Iya, gelar. ya itu gelar, Gelar, bukan. ya. Bukan Gusti-Gusti yang ada di wilayah politik. Mereka bukan Gusti, kadang-kadang mereka masih budak-budak. Ya. Bukan Gusti-Gusti gelar-gelar yang ada di dalam wilayah agama, mereka belum tentu Gusti. Selama masih ada di bawah perbudakan dan penjajahan pikirannya, mereka adalah budak. Sudra masih Sudra, ya. budak murni, budak sejati. Kalau orang sudah mulai menyadari bahwa dirinya bahwa ternyata aku selama ini diperbudak oleh pikiranku sendiri. Nah, orang-orang yang mulai menyadari ini yang disebut waisa. Namanya waisa. Ya? Waisa. Mulai menyadari. Mulai menyadari. Nah, orang-orang ini butuh guru. Ya, Wah. mursyid, ya. Nah, orang yang butuh guru ini waisa. Oh gitu. Iya. Orang-orang yang masih dibudak ini juga punya guru. Kode budake guru. Gurunya Ah. adalah Dorna. Oh, itu. Iya. Oh. Kalau di spiritualitas, gurunya Krishna. Tapi Krishna tidak akan pernah muncul selama manusia masih berguru pada Dorna. Oh gitu. Dorna inilah yang mengajarkan dualitas. Semua orang-orang, para budak, ya belajarnya sama Dorna. Dorna ini yang mengajarkan dualitas. Lambangnya adalah rembulan. Rembulan itu adalah cahaya rembulan, itu cahaya dualitas. Cahaya matahari adalah cahaya non-dualitas. Krishna. Rembulan itu nggak bisa menampilkan cahayanya kalau nggak di dalam gelap. Ya, Jadi cahayanya butuh gelap. kegelapan. Cahaya yang membutuhkan kegelapan bukan cahaya. Sebab cahaya yang sebenarnya, cahaya non-dualitas, nggak butuh kegelapan apapun. Bahkan cahayanya mampu menghancurkan semua kegelapan. Tidak ada kegelapan apa sama sekali di dalam cahaya matahari. Mataharilah Krishna. Mataharilah Tuhan. Mataharilah jati diri kita. Dia gak menciptakan kegelapan. Sob. Tidak. Ya. Dan kegelapan nggak ada. Adanya Tidak cuma cahaya ada. Kok ya. Adanya hanya di wilayah dualitas. Dan itu adanya hanya di dalam pikiran. Tidak ada di dalam kenyataan. Karena yang disebut malam itu bukan kenyataan. Soalnya kegelapan kan dari kita sendiri yang menciptakan ya. Ya, karena keterbatasan. Seperti adanya gelap, ya, adanya gelap dan terang di bumi itu kan karena keterbatasan. Makanya ada gelap ada terang. Iya. Dan manusia diajari oleh kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Padahal kejadian-kejadian di bumi adanya gelap dan terang. Itu karena keterbatasan manusia dan keterbatasan bumi. Coba manusia menjauh dari bumi, mendekati matahari. Adakah siang dan malam? Gak ada. Tidak ada. Bisa kita menentukan waktu? Jam berapa sekarang? Nggak bisa. Dan nanti setelah ini kita berarti sudah nggak ada keterbatasan siang malam lagi ya? Kalau Hyang ini udah wilayahnya sudah nggak terbatas lagi karena Hyang udah di wilayah matahari. Sedangkan orang-orang yang masih jadi budak-budak pikiran, mereka masih ada dalam keterbatasan. Tubuh Hyang tetap terbatas. Yang terbatas apanya? Ya bentuknya. Fisik. Bentuk. Ya. Yang disebut fisik, materi itu juga kekal. Ya, kan sudah ditemukan dengan ilmu termodinamika. Ya kan? Ilmu apa? Ya? Dengan ilmu itu kan membuktikan bahwa energi itu kekal. Energi itu. Iya. Sama dengan roh. Sama kekalnya. Sama kekalnya. Iya.
Tapi kan orang nggak tahu apa ruh dengan materi. Ya. Itu seperti angkasa dengan bumi. Maksudnya yang agak-agak luas sedikit itu. Iya, orang Jawa kan seringkali menyebut Bapak Angkasa, Ibu Bumi. Iya, Angkasa itu mana? Angkasa itu ya yang disebut kekosongan, ya, yang disebut ruang yang tidak dibatasi oleh apapun. Bumi adalah planet atau langit ini. Iya. Nah, angkasa itu seringkali dijadikan sentral. Purusa di sini, ya. Apa purusa itu? Ya poros. Apa? Orang Hindu nyebutnya purusa. Oh, gitu. Orang Islam menyebutnya al-kalam. Kalam. Poros itu kan seringkali gini, ini Ya. poros. Oh. Laki-laki, ya Kalau kan? Islam al-kalam, kalau anu Purusa. purusa. Nah, pasangannya purusa adalah pradana. Kalau Islam menyebutnya pasangannya al-kalam adalah lauh mahfuz. Oh gitu. Ya, pradana itu apa? Pradana itu alam materi. Sedangkan purusa adalah alam non materi. Pradana digambarkan sebagai ibu. Purusa digambarkan sebagai bapak, lingga dan Yoni, lingga yoni. iya kan? Ibu itu bahasa Inggrisnya apa? Mother. Mater. Yang kemudian menjadi materi. Materi itu apa ya? Ya, alam materi. Purusa dan pradana ini sama-sama kekal. Alam ruh dengan alam tubuh sama-sama kekal. Sama-sama kekal, ya. Kalau alam ruh itu 0, alam tubuh itu 1. 0 ini tidak akan berubah kalau 1 ini tumbuh. Tak terbatas. Karena itu 0 dan 1 merupakan dua hal yang selalu ada. Ini yang jadi kode-kode di laptop apa? Iya. Di komputer. Dan itu alami sekali. Secara teknologi itu menjadi kode yang nggak bisa dihilangkan. Itu kan simbol udah. Simbol alam. Nah, kalau kita pahami ruh itu Tuhan, Ya. 1 itu leluhur. Jadi yang harus kita puja 2, Tuhan dan leluhur. Karena 1 itu merupakan asal mulanya kehidupan. Ini yang disebut dengan kehidupan. Nur, yang disebut nur itu kesadaran. Kesadaran butuh kehidupan. Kehidupan tanpa kesadaran ya nggak ada gunanya. Kehidupan ini terbatas. Angka itu terbatas mulai dari 1 sampai 9. 9 itu mendekati kematian. Mati 9 itu. Agar dia hidup kembali harus disokong oleh angka 0. Cus, jadi 10. Itu hidup kembali. Terus sampai tak terhingga dia. Hidup mati, hidup mati. Oh. Tak pikir itu ada ini, ada limitnya itu loh ya. Oh, nggak ada. Angka ada limitnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Makanya Unlimited tuh. Hah? Unlimited. Tak terhingga. Reinkarnasi kan limitnya enggak ya? Kok terus menerus saya bilang gitu. Nggak ada. Terus menerus. Tadinya wah apa nek wis tak bongkar ini selesai tak kehidupan. Enggak, masih banyak orang-orang yang masih terpenjara. Ya kalau mereka mau mendengarkan pencerahan dia ya dapat. Ya, tapi kan para budak sulit mendengar. Iya. Hah? Iya. Para budak sulit. Sulit. Nah, Ya sing dirungokno pokoke Ustaz engko soge oleh sakmene sing kudu ya to. Hitung-hitungan tok itu. Iya, Ya, hitung-hitungan kan. Wis hitung-hitungan to. Padahal Tuhan juga membuat perhitungan. Itu yang disebut dengan hisab. Hisab ya, hisab. Nah, ketika dia ngalami segala sesuatu dalam hidupnya itu hisab. Ketika dia mengalami apapun yang dalam hidupnya, yang mereka wah ini apa? Ini gara-gara karma ini kita ngalami ini. Ya itu yang disebut dengan hisab. Iya. Sedang dihitung. Wah ini kamu wis jumlahnya sampai nih wayang bayar gitu. Nah kan hisab itu. Itu hisab. Kita ngalami apapun itu sedang hisab. Ya ini alam hisab. Alam penuh dengan perhitungan. Iya. Kamu boleh ngitung, Tuhan juga alam ini akan ngitung sendiri. Yang nanti umpamanya gini ya, setelah kita nggak ada, tapi kita bisa gini lagi enggak yang nanti ya? Bisa. Bisa bertemu kembali. Kalau ada persoalan-persoalan yang belum selesai di saat ini, kita akan berlanjut pada persoalan yang akan datang. Akan datang. Ya. Maksudnya nanti kita bisa kayak gini lagi loh ya? Ya otomatis kalau Iya. kalau memang itu menjadi
kebutuhan untuk sampean untuk belajar pada yang ketemu yang lain dalam wujud yang lain. Cuma iya wujud yang lain lagi, dan mungkin sampean harus mencari-cari. Sampean yang sekarang juga pernah ada di zaman dulu. Iya, cuma sampean nggak tahu. Iya. Iya. Melanjutkan kembali. Dulu sampean pernah belajar, belum berlanjut. Sekarang bertemu lagi. Tapi kan untuk itu kan perlu mencari. Iya, mencari. Sehingga sampean mampu mencium yang dulu pernah didapat. Oh ini kayaknya ini gitu. Oh gitu. Penasaran nih saat gitu. Tetap mencari. Iya, tetap. Seorang guru pun ketika dia lahir juga belum sadar siapa dirinya, guru atau bukan. Dia tetap mencari juga Mas Elias. Iya, tapi dia ada dorongan kuat dari dalamnya yang begitu kuat. Udah dari awal dia udah berisi dengan segala macam kesadaran sebelumnya. Sehingga begitu muncul ke alam semesta ini udah nggak tertarik dengan hal-hal yang sementara. Oh, gak tertarik. Tapi udah langsung mencari yang paling sejati. Ya, benar. Gitu. Saya seneng kalau yang sama Sabdana ya metu YouTube waduh wis 2 kali 3 kali tak dengarkan yang itu. Iya. Karena itu ya karena kalau Sabdana ya datang ke sini yang suruh untuk bikin tema-tema yang bagus, cerdas gitu. Ya, jangan sembarangan ya. Yang juga harus mempersiapkan diri untuk memberikan jawaban-jawaban yang begitu tepat. Karena yang namanya dunia medsos itu dunia yang paling sulit dikendalikan dari orang-orang yang paham dan tidak paham. Ya. Kadang-kadang orang baru baca judulnya udah komentar. Yang dikomentari judulnya, padahal judul itu kan hanya perangsang aja. Kita bikin judul yang sensasional agar orang mau melihat kontennya. Tapi mereka sibuk komentari judulnya, kontennya nggak pernah dilihat. Nah ini orang-orang budak, manusia-manusia budak. Bisanya cuma nyinyir. Mereka seperti nggak butuh ilmu. Mereka hanya butuh ingin merusak. Ya. Yang merusak ya dirinya sendiri. Yang dibatasi dirinya sendiri. Semakin terkurung dia. Ya. Pesan-pesan nggak pernah sampai pada dia. Selalu menolak. Akhirnya semakin terpuruk hidupnya. Semakin jadi budak. Dan itu tidak menyadari. Dan mereka tidak menyadari hal ini. Mereka menjadi keras kepala. Ini ya saudara-saudara. Salah ngawulo gitu kan. Iya. Berapa nanya tambah dikit sudra kabeh tambahan sakit. Itu. Iya. Bahkan ada yang lebih rendah dari sudra. Itu. Bahkan mereka di dalam India itu sudah dianggap nggak manusia lagi. Yang disebut manusia itu sudra. Tambah sak ngisore maneh. Itu ada yang lebih di bawahnya lagi. Ya itu kayak batu lah. Batu itu sulit sekali reinkarnasi dia. Tapi ya tetap dia punya fungsi dalam kehidupan ini. Nah, batu-batu ini ya mereka ya punya jiwa. Dan mereka paling sulit untuk reinkarnasi. Sampai suatu ketika batu ditemukan oleh orang, dijadikan patung. Nah ini kan udah berubah. Ya. Dia derajatnya sudah berubah. Ya. Iya, di kemudian hari mungkin batu-batu ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi manusia. Alam semesta ini ketika mengabdi pada manusia, mereka mencintai manusia. Ya. Kelak mereka akan jadi manusia karena cintanya. Saking cintanya. Iya, kan seperti yang bilang, ya. Setiap orang akan menjadi sesuai dengan apa yang dicintai. Iya. Mungkin anjing-anjing kita itu karena cintanya sama kita, kelak kan jadi manusia yang mungkin mendekati kita lagi. Kadang-kadang kita nggak tahu orang-orang yang ada di dekat kita ini mungkin dulu anjing kita atau kucing kita. Jadi kita juga harus menghargai semuanya itu setara. Sekalipun kucing, anjing, pasir, pohon, secara esensi sama. Cuma dalam kehidupan ini kita punya peranan yang berbeda. Maka mari kita bermain sesuai dengan peranannya masing-masing. Gitu kan. Nah, ketika berperan masing-masing ini jangan tunjukkan siapa dirimu. Nah, kalau siapa dirimu adalah urusanmu. Ya. Tapi dalam kehidupan ini, marilah kita berlaku sesuai dengan peranan kita. Yang pohon jadi pohon, yang manusia jadi manusia, gitu kan? Tinggal manusia mau mengembangkan dirinya menjadi manusia sejati atau
manusia budak, karena hanya dalam kehidupan manusia sajalah kesadaran itu bisa berkembang. Dalam kehidupan yang lain tidak. Oleh karena itu, semuanya berlomba-lomba ingin jadi manusia. Dan ketika jadi manusia, maka banyak jebakan ya. Manusia min. Dunia manusia itu dunia yang penuh dengan kemungkinan. Mungkin tercerahkan, mungkin tersesat. Itu dunia manusia. Orang-orang itu nggak mau cari yang sejati ya. Iya toh? Ya, karena mereka disibuki oleh kesibukan sehari-hari, makan, minum, berak, beranak. Iya. Karena sibuk cari kekayaan. Kadang ngurusin sejati kue enak setengah mati loh. Loh iya. Ya. Kue enak ternyata. Kue enak sekali, nyaman. Yes, nyaman ternyata. Loh iya. Gimana, Bu? Hah? Gimana? Cari yang sejati. Iya. Itulah ada 3 tadi yang itu. Oh, yang bahagia tadi tuh. Bahagia, ceria, terus apa namanya? Tidak punya ketakutan apapun. Tidak punya ketakutan apapun, terus nggak selalu kebingungan. Nggak ada kebingungan di dalam dirinya. Tenang, asik, nyaman, nggak enak. Delok apa sih wong-wong sing biasa ngagung-agung ini meremehkan malah. Nah, ya. Ini yang disebut moksa, hidup dalam kepasrahan. Islam. Nah, inilah Islam yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan bagaimana kita merasakan rasanya Islam. Loh. Bagaimana kita merasakan rasanya moksa. Loh, gitu kan? Iya. Kalau ngaku-ngaku Islam banyak. Yang ngaku banyak. Wah, seabrek-abrek. Oh, ngaku kan gampang. Arek cilik ya bisa ngaku. Ngaku wong Islam loh. Apa diakoni apa enggak ambek sing duwe Islam? Yang mengaku Islam itu banyak, tapi yang bisa melakukan sedikit, apalagi yang bisa merasakan rasanya Islam. Rasanya Islam gimana? Bahagia, enak, nyaman, tentrem. Waduh. Enak dan enak itu. Hah? Enak iya. Enak. Kalau orang masih hidup masih gelisah, masih ketakutan, masih kebingungan, kok ngaku Islam? Kok ngaku moksa? Tapi sama Tuhan ya kak Bopo ngaku mendingan lah, lumayan daripada nggak sama sekali ya. Lumayan, cuma mbok iyo ditingkatkan, ojo cuma nakon-nakon. Lah iku lho, gak gelem peningkatan ya. Wes itu lho wes. Mbok ditingkatkan, ojo akon-akon ae. Makanya istilah peningkatan itu kalau dalam Quran dikatakan dalam surat Al-Balad ya, dikatakan bahwa maukah aku tunjukkan kepadamu 2 jalan ya kan, yang satu mendaki, yang satu dan ada jalan yang lebih baik bagimu, yaitu mendaki lagi sukar. Kamu tahu jalan yang mendaki lagi sukar? Gitu. Jalan yang mendaki lagi sukar itu adalah membebaskan dirimu dari perbudakan. Kalau Tuhan mengatakan 2 jalan, nah 2 jalan itu kan dualitas. Dualitas itu ya. Kamu pilih mau jalan baik atau jalan yang tidak baik, itu dualitas. Nah ada jalan yang lebih baik, ya mendaki. Artinya di dalam dirimu itu ada puncak, ada gunung yang harus kamu daki. Gunung kesempurnaan kita sendiri, harus kita daki. Ini sulit. Karena sulitnya apa? Kita harus mampu menghancurkan dualitas ini, mendaki. Yaitu dengan cara apa? Membebaskan diri kita dari perbudakan. Perbudakan apa? Pikiran. Karena yang melahirkan dualitas, yang melahirkan 2 jalan ya pikiran kita ini. Kita mendaki. Kenapa harus mendaki? Karena semua manusia masih hidup di alam gelap. Nah, untuk mencari terang ya kita harus mendaki ke puncak gunung. Karena ketika kita sampai di puncak gunung, kita akan melihat hilal. Akan melihat cahaya. Ya, itulah fajar. Cahaya apa? Cahaya fajar. Karena kita bisa melihat cahaya matahari masih dalam gelap. Hanya di puncak gunung. Puncak gunung itu artinya puncak kesadaran kita sendiri. Itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ke puncak kesadaran. Jadi kita melalui puncak kesadaran. Pada puncak kesadaran itulah pikiran kita menjadi murni. Pikiran-pikiran dualitas itu hancur. Pikiran kita sudah murni, tidak lagi diganggu oleh dualitas. Pikiran kita sudah seperti saksi saja. Dia melihat kenyataan apa adanya, tidak lagi mengganggu, tidak lagi menilai.
Tidak lagi bertanya. Nah, untuk mencapai puncak, untuk melihat fajar, ada yang berbahaya. Bahayanya. Iya, dalam surat Al-Falaq itu ada. Al-Falaq itu artinya apa? Nggak tahu ya. Al-Falaq itu artinya subuh. Subuh. Iya. Kul a'udzu birabbil falaq. Iya, artinya apa itu? Aku berlindung kepada Tuhan dari subuh. Loh, Iya. kok ada apa dengan subuh? Iya. Loh, Terbit, mau terbit. iya, kalau sampai-sampai kita diharuskan berlindung kepada Tuhan dari subuh, berarti bahaya subuh itu. Bahayanya Aku gimana? berlindung kepada Tuhan dari subuh, dari bahayanya subuh. Kalau subuh kan masih gelap. Iya, bahayanya di mana coba? Apa sampean pernah dapat bahaya di subuh-subuh? Kan enggak. Nah, yang dimaksud bahaya apa nih? Dari gelap ke terang. Bukan bahaya dalam pengertian fisik. Ada bahaya dalam pengertian spiritual. Kenapa bahaya? Nah, biasanya kita di waktu subuh, biasanya orang terbangun di waktu subuh. Ya. Terbangun di sini artinya sadar, menyadari siapa dirinya, ya kan? Bangun dia, oh, subuh, anak cahaya. Nah, bangun di waktu subuh itu ada dua kemungkinan. Bangun terus sampai siang atau tertidur. Nah, gitu. Turu maneh. Lah iki bahayanya di sana, turu maneh. Berarti bahayanya di situ yang ya. Iya. Makanya subuh sholat kan maksudnya ojo sampai turu. Karena untuk mencapai jati diri itu harus mengalami siang hari. Di mana matahari ada di atas ubun-ubun kita. Sehingga kita tidak memiliki bayangan lagi. Kalau masih pagi itu bayangan kita masih panjang. Masih ada kegelapan yang mengiringi kita. Kegelapan kita tuh masih mungkin bisa ngalang-ngalangi wong lain. Ojo ngalang-ngalangi aku rek. Nah, ini kan. Kalau kita tuh tidak punya bayangan lagi, jadi tidak ada seorang pun yang terhalangi oleh kita. Ojo metengnya aku, kan kadang-kadang. Nah, ini. Dandangnya aku ya. Nah, jadi kalau kita belum mencapai titik sampai zuhur, nah di sana belum zuhur kita. Ya. Subuh itu baru permulaan. Bisa bangun terus, bisa tertidur lagi. Nah, ini bahayanya subuh. Kalau tertidur lagi, wah wes, gak ngalami mana wes sampai sepanjang hidupnya dia. Mungkin sampai reinkarnasi lagi dia. Sampai reinkarnasi lagi mungkin gak tangi-tangi. Nah, ini bahayanya subuh. Turu meneh, iku mah. Kayak sapa? Mbah Sarip, Mbah Surip. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Gak mari-mari. Jadi kita harus mencapai cahaya matahari sehingga kita betul-betul berada di bawahnya. Matahari itu seolah-olah Tuhan itu sendiri yang menyinari kita. Sehingga kita ketika matahari ada di atas kita tuh bayangan kita hilang. Nah, itulah Muhammad. Muhammad itu manusia tanpa bayangan. Jadilah manusia-manusia tanpa bayangan. Karena bayangan itu melahirkan komplain orang-orang yang ada di sekitar. Coba metengnya aku rek. Tanpa menggelapkan orang lain. Tanpa ada orang lain yang terhalang oleh keberadaan kita. Harus jadi cahaya gitu. Nah, itu. Menjadi manusia tanpa bayangan. Bahkan muncul cahaya dari diri kita. Matahari kan nggak punya bayangan. Ya. Nah, jadilah matahari yang memancarkan cahayanya. Sehingga kita dibutuhkan siapa saja. Jadi Tuhan hanya menciptakan cahaya. Ya, cahaya itu bukan menciptakan lagi. Cahaya itu bukan ciptaan. Ya, Allah sendiri berarti. Iya. Yang banyak orang nggak tahu apa yang disebut ciptaan dan bukan ciptaan. Itu ya, bahasa itu lagi. Nah, itu ya. Itu perlu dibahas itu ya. Iya, iya. Nah, itu loh. Nah, itu kunci itu. Kunci. Iya. Dibahas di Sabdanaya ya.